Sobat Mako, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Vivin Citra yang pasti, dan kali ini sedikit berbeda ya. Kira-kira saya sedang berada di mana gitu. Kalau kita berbicara tentang Kota Malang yang terkenal sebagai kota pendidikan, kemudian juga tempat wisata gitu ya. Mungkin kadang sebagian orang juga banyak yang tempat wisata apa sih yang ada di Malang? Oh, jangan salah. Ternyata Kota Malang ini juga menyimpan potensi-potensi tempat wisata yang kayaknya wajib ya untuk dikunjungi. Seperti saat ini, saya sedang berada di Kampung Heritage Kayu Tangan. Nah, ini bisa dilihat ya kalau di sini sisi kanan kiri saya ini benar-benar yang kampung kemudian seolah disulap gitu ya, sehingga benar-benar bisa menarik para wisatawan untuk datang ke sini. Nah, hari ini saya akan jalan-jalan di sini. Seperti apa serunya? Ikutin saya ya. Menyusuri Kampung Heritage Kayu Tangan ini, kita juga disambut dengan ornamen-ornamen yang seolah kita diajak ke masa lampau seperti itu. Sama halnya di belakang Citra, ini menarik ya. Jadi saya ingin duduk di sini. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah bangunan-bangunan kuno seperti itu. Dan di sebelahnya, kalau sebentar lagi kita geser, adalah galeri barang-barang antik. Nah, saya sudah janjian nih sama Mbak Mila, Ketua Pokdawis di Kayu Tangan ini. Yuk, langsung aja kita sapa ya. Hai Mbak Mila. Apa kabar Mbak Mila? Pagi. Kabar baik, Mbak. Lagi bebaras ya? Iya, selamat datang di Kampung Kayu Tangan, Mbak. Ini bisa dilihat ya, Sobat Mako ya. Sepertinya kan kalau ini kan rantang ya. Betul. Dan ini kita jarang sekali ketemu ya sekarang ya. Sudah mulai meninggalkan lah. Coba zaman-zaman sekarang juga nggak kenal ini. Dulunya ini untuk jual es lilin keliling itu bawa ginian, Mbak. Bener. Jadi dulu tuh kalau saya masih SD ya, kalau nggak salah tuh masih ada orang bawa, tapi nggak dari besi kayak gini ya. Ini yang sudah tahun 50-an nih, sudah mulai ada ini. Ya. Dari lampunya ini bisa dilihat ya, Sobat Mako. Ini adalah support untuk menunjang Kampung Heritage. Kita menampilkan barang-barang antik lawas, jadi bisa untuk nostalgia waktu zamannya mbah saya atau neneknya dulu menggunakan barang-barang seperti ini. Nah, Mbak Mila, kalau di spot ini kan lebih ke kayak telepon, terus kemudian kamera gitu ya, Mbak. Di sini ya? ada jam, ada teko. Nah, mungkin kalau zaman sekarang sudah zamannya banyak HP ini ya, nggak tahu ya. Sekarang ini kamera analog, Mbak. Kalau dulu kita untuk foto nggak boleh salah karena hanya 36 kali ya, kan gitu ya. Pakai film gitu kan ya, kita harus cuci dulu ke tukang foto. Di sini juga banyak. Nah, kalau sekarang juga serba sudah milenial ya. Sekarang kalau dulu kita mau senam mau apa harus pakai Walkman ini, jalan-jalan sambil jogging kan pasti dibawa. Iya. Ini kalau saya nggak salah ya, ini kan juga alat es gitu. Betul, kan ya? untuk serut es. Kebetulan di sini juga terkenal juga es talun, Mbak. Iya, masih bisa dinikmati sampai sekarang. Ya, gitu. Dan inilah spot galerinya. Tapi kali ini Mbak Mila akan ngajak saya jalan kemana nih, Mbak Mila? Kita jalan-jalan susur kampung, pokoknya yang ada di Kayu Tangan nanti bisa dilihat, dinikmati. Kayak apa serunya? Langsung aja ikuti kita berdua ya. Yuk, Mbak Mila. Ayo. Mbak Mila, kalau boleh tahu nih ya, sebenarnya sejarah dari Kampung Heritage Kayu Tangan tuh kayak gimana sih, Mbak Mila? Iya, jadi di tahun 2018 kita ada inisiator gitu ya. Jadi memang dari Dinas Pariwisata, dari tim ahli cagar budaya, dari pecinta komunitas Heritage itu menginisiasi. Kalau di sini ternyata potensinya bagus loh kalau menjadikan tempat wisata. Akhirnya memang kita diajak berdialog karena kawasan kita cukup luas gitu ya. Jadi potensi-potensi apa itu kita data dulu. Oh, ternyata lebih banyak di bangunan gitu kan. Itu ya, aja di konsep. Sih memang masih kolonial-kolonial. Beberapa tempat tadi saya sempat lewat itu kan. Memang ada bangunan kolonial. Jadi sebelum Kampung Heritage ini memang Kampung Kayu Tangan ini memang sudah ada sejak zamannya Ken Arok gitu, Mbak. Jadi memang kalau kita bilang segi rumah memang usianya sudah di atas 50 tahun ke atas gitu. Bener. Dan ini bisa tergolong
sebagai salah satu cagar budaya. Betul, ya. Kayu Tangan sudah ditetapkan menjadi kawasan cagar budaya gitu. Tidak hanya iya, rumah iya, tapi iya. seluruh kawasan yang ada di Kayu Tangan gitu. Dan ini kalau memang tidak dimaksimalkan gitu ya, sayang banget ya Mbak betul. Mila ya. Akhirnya memang kita tinggal dari warganya ini bagaimana gitu kan. Hanya sebagai penonton kan tidak mungkin ya. Lebih baik kita menjadi pelakunya seperti itu. Jadi kita manfaatkan rumah yang ada, peninggalan yang sudah ada di sini kita kemas yang menarik. Akhirnya menjadi tunjukkan wisata seperti itu. Oke. Nah, kalau ide awalnya ini kan termasuk salah satu kampung tematik Betul, juga seperti itu. iya. Ide awal kemudian pengen ngebuat kampung heritage Kayu Tangan tuh kayak gimana Mbak Mila? Iya, jadi di awal 2018 itu kan sudah booming warna-warni. Ya, Kita kepinginnya menjadi gimana sih tempat kita juga menjadi tempat wisata seperti itu. Akhirnya kita menyiapkan di sini dengan apa kita komunikasi ke masyarakat mau tidak tempatnya menjadi rujukan wisata. Kalau dulunya kan ayam gitu ya, hanya tempat tinggal gitu ya. Sekarang kan pasti akan rame dan akan ada banyak perubahan gitu ya. Benar. Mulai dari mungkin sampahnya, bisingnya gitu. Tapi juga menutup kemungkinan pasti akan meningkatkan ekonomi juga. Akhirnya itu yang kita persiapkan. Jadi kita mengset ya istilahnya gitu ya untuk rute perjalanan di dalam seperti apa, kebersihan dalam di sini bagaimana, juga termasuk kulinernya. Lah khasnya di sini kita tampilkan juga. Jadi tradisi-tradisi tempo dulu lah kita bilang jadulnya dulu ada di Kayu Tangan. Dan ini adalah salah satu potensi ya. Jadi bukan hanya wilayahnya yang memang sudah masuk dalam cagar budaya, tapi memang ada potensi-potensi yang lain. Salah satunya adalah kulinernya juga. Oke, nah sekarang kita kemana lagi nih? Kita nanti bisa cerita salah satu rumah yang sudah ditetapkan menjadi cagar budaya. Nanti di dalamnya seperti apa kita lihat. Oke, penasaran saya. Ya, langsung ke sana ya. Boleh. Ini adalah salah satu rumah cagar budaya. Kalau Mbaknya bisa lihat, ini dibangun sejak 1920. Oh, iya benar. Ya, jadi sampai sekarang ini belum ada pernah renovasi, Mbak. Sama sekali. Sama sekali. Jadi memang masih dipertahankan. Mulai dari kusen pintunya, ini cendelanya. Nah, ini kalau khasnya zaman dulu ya, batu-batu. Ini batu beneran loh ini ya. Iya. Kalau biasanya kan mungkin kalau zaman sekarang itu kayaknya dibuat gitu ya, Betul, batu-batu. ditutup lagi ya. ya. Jadi kita tonjolkan lagi gitu. Jadi makanya kenapa rumah ini menjadi unik gitu juga karena memang ada cerita di dalamnya. Nah, kebetulan saya sudah sama pemilik rumahnya diperbolehkan masuk ngobrol di dalam. Jadi kita nanti bisa kupas bagaimana sih rumah ini mempertahankan keasliannya. Seperti itu. Boleh ya, kita lihat-lihat ya. Yuk kita masuk ya. Sobat Paku, sekarang saya sudah berada di rumah Yakub. Jadi ini itu adalah rumah tertua begitu ya, karena dibangun pada tahun 1920 ya. Kalau kita ngomongin rumah tua itu kan memang kesannya yang pertama dingin gitu ya Mbak Mila. Kemudian yang paling identik adalah saya baru masuk tadi tekelnya nih. Pasti kan nuansa-nuansanya tuh kayak gini ya Mbak Mila ya. Iya, jadi kalau ciri khas rumah lama ya, kita bilang memang dari tekel, katanya bilang kalau sudah oranye ini biasanya kita bilang teraso, Mbak. Oh, teraso. Iya, kalau tekel itu yang hitam, yang kurang mengkilat itu. Nah, kebetulan di sini mungkin yang baru hanyalah tambahan teralis ini, Mbak. Kalau dari jendela, pintu, mulai dari atap ini biasanya rumah lama juga itu agak tinggi. Gitu ya, Pak, atapnya itu agak tinggi. Kalau kita rumah ini uniknya lagi, kalau kita foto dari atas nih rumahnya sebenarnya bentuknya segitiga, Mbak. Segitiga, karena mungkin kalau dulu mengikuti tanah ya, karena mungkin di belakang ini kita ada makam juga gitu kan. Jadi rumahnya mengikuti tanah gitu lah. Kebetulan Pak Yakub ini siapa? Mungkin Mbaknya penasaran juga ya. Jadi Pak Yakub ini adalah kalau sekarang mungkin arsitektur, kalau dulu itu juru gambar dari di Kota Praja itu kebetulan beliau dapat penghargaan. Kebetulan perakit gambar tingkat 1. Iya. Nah, kebetulan Pak Yakub ini asli dari Bukit Tinggi sebenarnya, tapi sudah hijrah ke Surabaya, terus akhirnya pindah ke Malang, menetap di Malang, dan memiliki rumah ini. Mulai 1920 sudah dibangunkan, beliau tinggal, punya anak 5 juga di sini gitu. Jadi ini bisa dibilang memang arsiteknya gitu. Betul, gitu. Ini memang yang meng-create, maksudnya
kayu tangan ini atau sebagian rumah beliau gitu, tidak semua. Nah, kalau mungkin kalau ada beberapa yang adop memang dari kolonial ya, kalau kita bentuknya itu secara desain mungkin gitu. Nah, kebetulan beliaunya itu juga hobi melukis, Mbak. Nah, ini adalah foto beliau waktu melukis. Nah, ini masih mudahnya. Iya, lah hasil lukisannya ada yang di atas itu. Iya, jadi langsung begitu. prakteknya yang Limbasi Hanoi gitu ya. Kalau dulu kan di Sumatera seperti itu. Benar. Itu. Dari rumah ini kan kalau kita bilang dari 1920 berarti kan rumah yang pertama gitu ya. Jadi memang tempat kumpulnya, istilahnya nongkrongnya warga-warga kan juga ke sini. Akhirnya di depan rumah ini ada, kalau kita bisa bilang pagar, sebenarnya bukan pagar juga, tembok. Tapi itu juga ada filosofinya. Apa itu? Nanti bisa dilajari kalau di situ ada tempat duduk, terus ada cekungan naik ke atas. Itu tuh sebenarnya untuk meja, main catur di situ, ngopi gitu ya? betul. Oke. Oh, ini ya. Betul, iya. Iya. Terus di sini karena bangunannya masih lama, otomatis furniturnya juga mendukung. Ini juga mulai nenek moyangnya ini masih dipertahankan. Ini jati nih ya, betul, iya. Oke. Jadi memang ini adalah salah satu rumah pertama yang ada di Kampung Heritage Kayu Tangan ini ya. Oke, dan ini termasuk salah satu cagar budaya juga yang memang kita harus lestarikan begitu. Nah, mungkin setelah dari sini kita mau kemana nih, Mbak Mila? Mungkin agak sudah lumayan ini ya perjalanan, mungkin kita istirahat sambil ngincipi kuliner kita. Wah, ini nih yang kayaknya menarik nih ya. Kuliner apa yang akan saya cicipi? Nanti dulu. Ini ada kuliner legendaris, warung Yunap kita bilangnya. Ini sudah ada sejak 1950, Pak. Usianya ya. Kebetulan yang jadi unggulannya itu adalah soto daging. Sama ada sate komonya juga, sate ususnya juga. Nah, ini baru jam 8, ini jam 11 kini sudah habis, Mbak. Sudah habis ya. Kebetulan sayang sekali kita sudah kehabisan. Nanti kapan-kapan mampir lagi. Boleh deh ya, tapi paling enggak Citra dan juga Sobat Makut juga sudah tahu ya, ternyata di Kampung Kayu Tangan ini ada warung legendaris. Namanya warung apa tadi, Mbak? Yunap. Warung Yunap ya. Kalau Sobat Makut tahu nih, ini sudah berapa tahun? Berarti dari tahun berapa? 50. Wow, udah lama sekali ya. Oke deh, yuk kita jalan lagi ya. Oke. Di atas ini ada makam Mbah Honggo. Jadi ini siapa nih, Mbak? Ya, kalau Mbah Honggo ini adalah penyebar agama Islam di Kota Malang. Kebetulan juga yang membuka lahan di daerah Kayu Tangan ini. Gitu. Nah, kita sambil duduk, Mbak. Boleh. Lumayan ya sambil beristirahat. Jadi ini bisa dibilang sesepuh di sini. Betul, begitu, Mbak? Iya, kalau secara aslinya dari keturunan Mataram beliaunya gitu. Jadi kalau cerita kembali ke cerita dulu, jadi ada Pangeran Diponegoro dulu, itu kan ditahan. Adipatinya itu disebar ke Jawa Timur. Nah, kalau di Malang ini ada 3, salah satunya Mbah Honggo, yang keduanya ada Mbah Ngrebek yang dimakamkan di Grebek, sama Mbah Batu yang ada di Junerjo Batu gitu. Jadi ini berarti masih banyak orang yang berkunjung ke sini nggak? Secara ritual tidak seperti itu, tapi ada aja yang berkunjung untuk berdoa, seperti itu masih ada gitu. Dan ini memang benar-benar dilestarikan ya, Sobat Maku. Ini bisa dilihat jelas masih terawat, kemudian dipercantik, dipercantik begitu. Dan ini akhirnya jadi salah satu pendukung ikon yang ada di Kayu Tangan Heritage ini ya. Iya. Oke, banyak sekali yang sudah kita lalui nih tadi. Dan mungkin yang terakhir katanya Mbak Mila ini mau ngajak Citra kulineran ya, kudapan juga yang ada di sini. Yang tadi sudah nggak ketemu, sekarang mudah-mudahan masih ada. Masih ada, semoga aja ya kalau rezeki masih ada. Kayaknya udah mulai nih ya, kayaknya langsung aja ke sana ya Mbak Mila. Boleh. Nah, Sobat Mako masih bersama Citra dan tentunya juga Mbak Mila nih ya. Sekarang ini kita ada di Kopi Hamur Bandut. Betul. Ya. Mbak Mila ini ngomong-ngomong ya, sepanjang jalan tadi Citra keliling-keliling di Kampung Heritage Kayu Tangan ini, warga benar-benar memanfaatkan gitu ya. Betul. Jadi banyak sekali mereka yang berjualan, kemudian juga tidak hanya sekedar tempat makan atau tempat ngopi, kemudian kerajinan-kerajinan juga tadi juga saya temui juga gitu ya. Betul. Dan kalau bisa dilihat nih Sobat Mako, di sini sudah ada onde-onde, ada nasi pecel juga. Ini ngomong-ngomong juga salah satu ikon kuliner yang ada di Kampung Heritage ini ya.
biasanya kita juga ngajak pengunjung untuk cara membuatnya juga gitu. Jadi tidak hanya menikmati tapi juga proses pembuatannya. Betul, begitu ya. iya. Oke, jadi kalau di sini selain mungkin ada onde-onde, kemudian nasi pecel, apalagi nih, Mbak? Iya, karena khasnya tadi hamur kopi bandut ya, pasti ada kopinya dong. Ini yang spesial ya. Iya. Nanti kita akan cobain Iya. gitu ya. Dengan adanya kampung wisata ini bermunculan juga UMKM, Mbak. Nah, di sini nih di depan ini sudah ada minuman herbal. Yang mungkin yang dipegang Mbaknya ini kunyit asam. Jamu ya, jamu. bisa dibilang seperti Iya. itu ya. Kalau ini kunyit asem, terus ada wedang secang. secang. Ya, kalau ini beras kencur. Oh, namanya adalah ngunjuk jamu. Ngunjuk jamu. Ini cocok nih ya di musim Betul. penghujan. Kayaknya kita juga butuh asupan-asupan Asupan, seperti jamu betul. begini ya untuk Iya. imunitas kita begitu. Nanti saya akan juga coba. Tapi mungkin saya akan ngobrol sama Mbak Mila nih Boleh. tentang Kampung Heritage juga nih ya. Siap. Kalau kita lihat kan di sini ini adalah rumah yang masih dihuni, Betul. ditempati gitu. Sebenarnya ada apa sih tantangannya ya? Atau apakah ada kendala ketika kalau kita ngomongin ini adalah kawasan yang dilindungi seperti itu, kemudian kampung tematik juga untuk warga yang mungkin pingin modifikasi rumahnya gitu Ya. kan, otomatis kan ini tidak sesuai dengan Betul. apa ya, bisa Konsep dibilang lah konsep gitu ya. awalnya gitu. Ya. Bagaimana Mbak Mila Iya. menghadapi hal yang begitu? Kita selalu mengajak dialog pemilik rumah tadi ya, Mbak. Jadi istilahnya kita ngajak sharing lah, istilahnya kita menjelaskan bagaimana konsep heritage dengan tidak mungkin warna-warni seperti itu. Bila ada pengecatan boleh, tapi dengan catatan warnanya harus mungkin yang nuansa jadul. Boleh direnov, tapi ada ketentuan-ketentuannya seperti itu. Kita tidak menutup kemungkinan bisa usaha seperti ini yang awalnya hanya rumah tinggal ya, bisa dikonsep menjadi tempat kafe, ya, rest area seperti ini untuk ngopi gitu. Jadi kita diajak dialog. Istilahnya kalau boleh, oh saya sementara boleh hanya di depan rumah, ya nggak apa-apa seperti itu. Oh boleh sampai dalam bisa. Ayo kita ngobrol dengan konsep mendayo. Jadi nanti bisa langsung interaksi sama pemilik rumahnya langsung bisa seperti itu. Ini menarik ya. Iya. Kalau mungkin di Malang banyak warga yang tahu adalah kampung warna-warni Jadipan, ada kampung putih, kemudian kampung biru seperti itu. Dan muncullah ini adalah salah satunya juga kampung tematik adalah kampung heritage kayu tangan seperti itu. Nah mungkin harapan kedepannya nih, pengennya Mbak Mila seperti apa sih? Ini sudah ada ini nggak sih Mbak Mila, kayak misalnya orang yang masuk ke sini ada tarif khusus seperti itu, atau sejauh ini masih free-free saja atau bagaimana? Oh iya, kita sudah mulai ada Mbak, kita ada paket-paket wisatanya. Jadi kalau datang ke sini tidak hanya untuk swafoto, tapi kita juga ada sejarahnya, kita juga ada kulinernya. Itu akan ditemukan bila kita ambil paket-paket wisata di sini. Mungkin paket mendayo tadi, mungkin apa interaksi yang di dalam rumah, dia belanja seperti apa, masak apa, itu juga tamu bisa berinteraksi seperti itu. Kalau gitu ada rute wisata, nggak mungkin kita seluruhan kampung gitu ya, jadi pasti ada pembatasan juga, karena juga masa pandemi gini ya, jadi memang ada pembatasan pengunjung, juga ada jam operasionalnya juga, jadi ada pengaturan seperti itu. Dan lebih lengkap lagi kalau dengan guide Mbak, kita sudah menyediakan guide lokal dari warga, nah, itu akan menambah cerita di sini. Jadi kesan yang didapat pengunjung setelah mampir ke sini tidak hanya foto tapi juga kenangan dan cerita seperti itu. Iya, benar. Nah, ini ngomong-ngomong untuk tarif sendiri mungkin Sobat Mako yang ada di rumah pengen tahu nih, berapa nih kalau tadi yang paket-paketan nih, Mbak? Iya, kita untuk paket mulai dari 35.000 sampai 100.000 karena kita juga akan ada paket prewedding, paket untuk mendayo tadi juga yang hanya untuk susur kampung bisa seperti itu. Iya. Dan ini semua dikoordinir oleh Pokdarwisnya. Betul. Jadi di sini kita masyarakat ya, dari masyarakat yang menjalankan juga masyarakat juga nanti hasilnya akan kembali ke masyarakat ya. Baik. Dan mungkin yang terakhir nih ya, harapan dari Mbak Mila nih, semua yang berkontribusi di sini baik warga kemudian Pokdarwis juga, kedepannya seperti apa sih? Iya. Jadi kita Pokdarwis menginginkan Kampung Kayu Tangan lebih dikenal lagi, otomatis juga dari segi kebersihan, keramah tamahan warga itu bisa kita tonjolkan kembali, akhirnya bisa
rindu kenangan ke kayu tangan. Jadi kenangan-kenangan mungkin tempo dulu dengan mantan mungkin bisa didapat di kayu tangan. Oke, Seperti benar. itu. Karena kita memang tidak bisa menghilangkan sejarah Betul. ya. Baik. Nah, mungkin kita sebenarnya pengen ngobrol banyak gitu ya Mbak Mila ya, tapi memang karena waktunya juga gitu, mungkin lain kali kita akan main-main ke sini lagi nih, ketemu sama Mbak Mila lagi, jalan-jalan ke sini lagi seperti itu. Tapi karena waktunya saya harus pamit ya. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Mila Sama-sama, atas Mbak waktunya, Citra. sudah diajak jalan-jalan, dan semoga kedepannya makin sukses lagi. Oh iya, Amin. mungkin ada media sosialnya? Ada. Boleh nih Sobat Mako yang ada di rumah mungkin belum sempat ke sini, dilihat-lihat dulu dari media Dan sosialnya. follow Nah, di Kampung Kajue Tangan. oke, itu dia ya. Jadi kalau yang belum sempat ke sini, boleh lihat-lihat dulu di media sosialnya. Oke, akhirnya saya Vivin Citra pamit undur diri. Sampai ketemu di lain kesempatan dan juga dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.